Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Audila Junesili Sukmariantika dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Marhaban ya Ramadan. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan selalu tersenyum. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya belajar di era milenial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembelajaran inovatif di tengah pandemi COVID-19. Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19. Semua sekolah maupun kampus diliburkan guna untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan di rumah, atau kita menyebutnya sekolah atau kuliah daring, yaitu semua kegiatan dilakukan melalui media sosial atau online. Bahkan para pegawai pun juga melakukan pekerjaannya di rumah, atau kita menyebutnya dengan WFH, yaitu work from home. Lalu pertanyaannya, efektifkah pembelajaran tersebut? Dan bagaimana cara pengajar maupun peserta didik berinovasi dalam belajar ketika sekolah atau kuliah daring? Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Pembelajaran konvensional akan membuat peserta didik yang kurang tertarik dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa, serta tidak bermakna pengetahuan yang diperoleh siswa. Untuk itu, perlu adanya pembelajaran inovatif. Lalu, bagaimana ya cara pengajar atau guru dalam mengatasi pembelajaran online ini? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lili Sirdati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tanggalboyo, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Adanya pandemi atau wabah COVID-19 ini yang mengharuskan siswa untuk belajar di rumah, entah sampai kapan kami juga tidak tahu, sehingga kami menggunakan dalam pembelajaran metode pembelajaran dengan memanfaatkan sosial media, diantaranya dengan menggunakan HP yang dimiliki oleh siswa. Misalnya kemarin kami memberi tugas itu juga melalui WA ke anak-anak. Kemudian kebetulan kami punya grup bahasa Indonesia, setiap kelas itu punya grup bahasa Indonesia. Kemudian saya memberikan tugas ke mereka. Kemudian tugas itu harus
dikumpulkan ke saya dengan batas waktu yang sudah saya tentukan. Nah, pengumpulannya itu melalui WA pribadi. Jadi metodenya kami memanfaatkan sosial media karena kami tidak bisa bertatap langsung dengan mereka. Anak-anak tetap standby di rumah, kemudian saya beritahu kalau ada tugas, kemudian dikumpulkan melalui WA pribadi. Jadi itu metode yang saya gunakan. Kemudian kebetulan kemarin sekolah kami mengadakan kegiatan penilaian akhir tahun untuk kelas 7 dan kelas 8. Itu yang dilaksanakan secara serempak sesuai jadwal. Nah, itu anak-anak juga menggunakan HP. Kemudian kami memantau dari sekolah dengan caranya dengan menggunakan kuis, sehingga misalnya kemarin untuk bahasa Indonesia itu hari Senin jam 8, mulai jam 8. Sebelumnya anak-anak saya beritahu melalui WA group, saya beritahu kodenya lebih dahulu. Kodenya misalnya contohnya seperti ini. Ini misalnya kode yang harus diberikan kepada anak-anak sebelum mereka nanti mengerjakan soal. Jadi anak-anak sudah standby karena sebelumnya sudah kami sampaikan. Ini saya berikan ke grup sehingga anak-anak tahu begitu jam 8.08.00 tepat kami memulai sehingga anak-anak sudah memulai mengerjakan soal tersebut. Dan keaktifan siswa bisa dikatakan 80% lah anak-anak aktif mengerjakan tugas tersebut. Masalahnya apa? Karena tidak semua anak mempunyai HP. Karena sekolah saya kebetulan sekolah yang berada di kecamatan, bukan di kabupaten atau di kota, sehingga tidak semua anak itu memiliki HP. Untuk kemarin betul yang saya berikan, tetapi untuk yang penilaian akhir tahun, karena ini merupakan wajib artinya setiap anak harus memiliki nilai itu, nilai penilaian akhir tahun untuk menentukan kenaikan kelas. Sehingga kami sebelumnya menyampaikan ke anak-anak, menghimbau ke anak-anak agar anak-anak mengusahakan untuk mempunyai HP atau memegang HP. Apakah itu HP pinjam saudaranya, HP pinjam orang tuanya, atau HP pinjam tetangganya. Yang jelas anak-anak harus mempunyai HP untuk mengikuti penilaian akhir tahun tersebut, agar semua anak mempunyai nilai yang digunakan nanti untuk kenaikan kelas. Pesan saya dalam pembelajaran ini di tengah-tengah wabah COVID-19, karena kita menggunakan sosial media, kalau menurut Bapak Ibu guru pengajar mungkin akan lebih mudah karena apa? Bisa menyampaikan materi, bisa memberikan tugas di sekolah. Itu menurut dari sisi Bapak Ibu guru. Tetapi dari sisi anak mungkin karena tugas itu tidak hanya satu mata pelajaran, banyak mata pelajaran yang lain yang juga memberikan tugas yang sama. Nah, itu mungkin pengaruh juga kepada anak-anak. Kenapa? Anak-anak harus membeli paketan, anak-anak harus membeli pulsa itu. Nah, itu mungkin itu kesan saya mengenai pembelajaran ini. Sedangkan pesan kami tetap sebagai pengajar
tetap menghimbau kepada anak-anak, menyemangati kepada anak-anak, memotivasi kepada anak-anak agar tetap belajar, tetap semangat dalam belajar. Walaupun Bapak Ibu guru tidak bisa menerangkan secara langsung, anak-anak tetap bisa belajar di rumah dengan membaca kembali materi-materi pelajaran, baik yang sudah disampaikan ke anak-anak yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru maupun yang belum tersampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkin anak-anak bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi tetap belajar, anak-anak tetap kita semangat dalam belajar. Itu saja pesan yang bisa saya sampaikan. Harapan kami dengan adanya wabah pandemik ini tentu saja kami mengharapkan agar tetap berlalu, agar tetap selesai, agar cepat selesai. Karena bagaimanapun juga proses belajar mengajar itu akan lebih, anak-anak juga akan lebih bisa memahami itu kalau bertatap langsung. Tetap seperti kemarin-kemarin, tetap kita belajar di sekolah. Itu harapan saya. Jadi wabah ini semoga cepat berlalu, cepat berakhir. Semoga keadaan kembali menjadi normal, kita bisa belajar di sekolah, anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran itu di sekolah, karena itu yang lebih baik. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu Guru tadi? Sudah jelas kan? Atau ada yang kurang paham? Kalau kalian kurang paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Dari penjelasan tadi, kita bisa mengerti bagaimana proses atau cara pengajar dalam mempersiapkan materi untuk anak didiknya. Selain itu, kita juga mengerti apa positif negatifnya dari pembelajaran online ini. Nah, dari video tadi itu sedikit penjelasan dari seorang guru dalam mempersiapkan kelas online. Bagaimana? Sudah mengerti kan sekarang bagaimana pembelajaran di tengah COVID-19 ini? Jadi, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.